Wawancara dengan pelaku usaha liquid vape yaitu Public Liquid. Halo semuanya, selamat datang di video wawancara kami di mana kita akan ngobrol langsung dengan salah satu pelaku usaha yang sedang berkembang pesat di kalangan anak muda, yaitu usaha vape. Yuk kita langsung saja simak video wawancaranya. Let's go! Halo, selamat malam Mas Adrian. Oke, saya ada pertanyaan Mas. Bagaimana Anda menentukan rasa atau varian pertama saat memulai bisnis liquid vape? Yang pertama-tama itu kita research dulu ya, karena di sebelumnya kita didominasi dengan varian oat, kemudian terbentuklah satu tim dan akhirnya kita memikirkan suatu inovasi baru, yaitu dengan rasa varian yang berbeda tapi tidak jauh dengan rasa oat. Keluarlah ide dari tim kita yaitu Raisin dan terbentuklah salah satu liquid pertama dari Public yaitu Cream Raisin Original. Dan setelah itu membludak, akhirnya kita riset lagi dengan sesuai market pasar. Terbentuklah layer yang kedua yaitu dessert dengan varian mochi dan disusul dengan marshmallow, kemudian tidak lupa juga dengan oat, keluarlah di varian keempat itu oat raisin. Itu sih. Dari mana biasanya ide produk baru Anda berasal? Mungkin sebagian itu sebelumnya karena tren yang kita tahu ya, oat, banyaknya liquid oat, dan saya sendiri untuk meresearch varian baru ini menurut dari pengalaman pribadi ya. Jadi saya mencari pengalaman pribadi yaitu dengan varian rasa yang berbeda dan akhirnya ketemulah satu rasa yang belum pernah sama sekali ada di industri vape yaitu Raisin, dan akhirnya terbentuklah di situ dengan beberapa tim yang akhirnya menjadi satu buah liquid yang bernama Cream Raisin. Lalu apa saja sih hal yang penting yang Anda perhatikan dalam mendesain kemasan dan branding produk liquid vape itu sendiri? Keunikan dari kemasan itu sendiri, kita kebetulan punya tim kreatif, tapi sebagai brewer kita juga harus menunjukkan eksistensi ya sebagai brewer untuk menunjukkan kepada customer bahwasannya ini loh kemasan dari kita tuh menarik. Seperti contohnya kemasan di sini kita ada es krim, ada mochi dan ada raisin juga, agar customer tidak merasa bahwasannya apa sih ini rasanya bener nggak sih? Nah, makanya kita buat sesuai dengan rasa itu sendiri, Cream Raisin Original. Ada susu, ada es krim, ada mochi, dan ada raisin. Itu untuk menunjukkan sebuah dari inovasi rasa yang kita buat. Jadi rebranding lah ibaratnya, seperti itu sih. Bagaimana cara Anda melakukan riset pasar untuk mengenali kebutuhan dan selera target pasar? Berawal dari kompetitor itu sendiri sih. Sebagian kompetitor mungkin menciptakan rasa baru. Contohnya seperti Taro. Yang kita tahu Taro Milk Cheese ya. Kompetitor datang dengan varian baru yaitu Taro Milk Cheese. Dan dari situ kita melakukan riset ulang lagi. Apa sih varian baru yang dari Taro tapi dengan layer berbeda. Dan terciptalah dari tim yaitu Taro Milky Cream dengan sentuhan susu dan creamy yang lembut. Akhirnya terbentuklah sebuah varian baru yaitu Taro Milky Cream. Dan dari riset tersebut sih. Riset tersebut dimulai dari mungkin kompetitor ataupun mungkin dari selera peminat liquid itu sendiri yang banyak menanyakan dari kita sebagai brewer ya kepada produsen. Bagian dari riset itu sih. Lalu apa tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi kualitas dan karakter rasa dari waktu ke waktu? Karena ketika Mas Adrian tadi mengatakan di batch pertama itu sekiranya banyak ya permintaan dari rasa raisin. Nah, berikutnya kan pasti akan munculnya banyak permintaan dari market, bener kan? Nah, terus tantangannya seperti apa tuh Mas, biar rasa itu tetap konsisten? Tantangan terbesar mungkin dari kita, tim produksi itu mengambil supplier dari luar ya. Supplier kita tuh masih dari China, kemudian dari luar. Untuk menjaga konsistensi sendiri itu kita mencoba membuat batch-batch selanjutnya. Ya, seperti dengan layer baru, ataupun layer yang barunya lagi, tapi dengan kandungan yang kita berikan kepada supplier dan supplier memberikan kita sebagai brewer untuk menjaga konsistensi itu sendiri ya tidak semudah yang seperti yang dibayangkan, tapi setidaknya konsistensi itu saya ciptakan dengan membuat batch-batch baru seperti contohnya tadi saya bilang mengeluarkan layer dari mochi, kemudian disusul dengan marshmallow, kemudian juga dengan dari hot raisin karena peminat mungkin merasa varian-varian sebelum itu sudah mulai monoton, akhirnya terbuatlah batch-batch baru, dan itu yang membuat kita menjaga konsistensi dan karakter rasa dari Cream Raisin itu sendiri. Lalu strategi seperti apa yang Anda gunakan untuk peluncuran produk baru agar cepat dikenali oleh market? Strategi pertama yaitu dengan mengeluarkan teaser ya. Biasanya kita tuh dari strategi awal kita tuh teaser, kemudian bekerja sama dengan beberapa influencer dari industri vape, ya kan. Dari situ mungkin kita mulai explore produk kita dengan beberapa branding dari influencer tersebut.
Itu melakukan dengan seperti membuat konten story ataupun membuat konten reels dan TikTok dan macam-macam lainnya agar produk yang kita buat tereksplor ke beberapa sosial media. Dan akhirnya setelah itu mungkin strategi peluncurannya yaitu mengenalkan satu produk dengan video setelah teaser dengan rangkaian video yang lebih detail dari flavor rasa ataupun yang lainnya. Itu juga salah satu strategi yang kita buat untuk pengembangan dari produk itu sendiri. Bagaimana Anda membangun kepercayaan konsumen terhadap produk lokal itu sendiri? Konsistensi rasa. Karena mungkin beberapa dari konsumen ya lebih cenderung menanyakan atau lebih menyukai dari konsistensi rasa itu sendiri. Makanya kita dari sebagai pengembang dan produk lokal sangat menjaga dari karakter dan konsistensi rasa itu sendiri. Karena dari situ muncullah build trust kepada konsumen-konsumen kita yang akhirnya membuat mereka itu percaya kepada produk lokal yang kita buat. Oke, Mas Adrian, pertanyaan terakhir. Lalu, apa strategi utama yang Anda lakukan untuk menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan? Utamanya adalah membuat sebuah terobosan baru. Karena itu penting sekali. Karena kita tahu sendiri ya, konsumen vape itu cenderung lebih ke boring anak-anak. Jadi gimana cara menjaga keberlanjutan itu sendiri adalah membuat varian-varian dan layer-layer baru agar kita bisa melanjutkan pengembangan dan berkelanjutan. Dari segi strategi yang saya utamakan itu adalah berkelanjutan dari beberapa batch baru seperti rasa, layer, dan mungkin ada juga beberapa event yang kita launching untuk beberapa strategi dari berkelanjutan itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Mas Adrian atas waktunya. Halo Mas, dari apa? Liquid apa tuh? Publish. Halo. Ada liquid Burger ada? Ada dua, apa yang dari pabrik? yang ini aja. Ini aja. Oke, udah masuk. Thank you. Nah, itu dia obrolan kita hari ini bersama pemilik bisnis vape yakni Mas Adrian, sebuah cerita nyata tentang keberanian, konsistensi, dan semangat membangun usaha dari nol di tengah dinamika industri yang terus berkembang.